Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel ini bersama saya Ruby Herman. Nah, bicara soal IT. Nah, gimana perkembangannya? Hari ini kita mau bahas nih perkembangan IT di saat zaman now. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bapak Feria Juarez. Halo, apa kabar Pak Feria Juarez? Panggilnya Juarez ya? Ya, selamat pagi. Apa kabar? Ya, panggilan saya Juarez. Juarez, wah mantap. Nah, saya mau ngobrol tentang IT nih Pak. Gimana sih Pak bicara soal IT zaman now nih Pak ya? Nah, kalau sekarang kan mungkin banyak startup, juga banyak bisnis-bisnis yang menggunakan IT. Nah, kalau menurut Pak Juarez ini saat ini kondisi dunia IT ini gimana nih Pak? Untuk saat ini dan hingga sampai saat ini pun IT itu memang benar-benar dibutuhkan dan diperlukan. Dari sekecil apapun mau yang sebesar apapun. Semua apa sih yang dalam hidup ini tidak menggunakan IT? Apa aja sekarang nih Pak? Contoh kulkas. Kulkas pakai IT juga tuh? IT udah ada pakai memori kan kulkas. Microwave juga. Pakai memori juga. Handphone semua kan tentunya sudah tahu seberapa canggihnya handphone. Jadi pasti zaman sekarang ini lebih tinggi lagi kebutuhan Iya, IT Pak? Betul. Wah, oke, ngobrol-ngobrol Pak. Kenapa sih Bapak awal mulanya nih, gimana bisa ceritakan awal mulanya Bapak bisa terjun masuk di bisnis ini nih Pak? Awal mulanya pada saat itu saya masih status karyawan ya di salah satu perusahaan. Ya memang di bidang IT juga. Nah di samping itu saya juga tentunya mempelajari apa sih ilmu-ilmu IT itu dan pengalamannya apa sih dan kebutuhannya apa. Saya berprinsip begini, orang lain yang bisa lakukan, kenapa saya tidak bisa lakukan? Orang lain bisa, pasti Bapak juga bisa dong harusnya. Dan itulah yang saya berprinsip, hidup saya seperti itu. Saya harus bisa. Nah, waktu itu Bapak kan jadi karyawan tuh. Ya. Nah, di perusahaan bidang apa Pak? Kalau saya waktu terakhir di finance manager. Finance manager? Ya. Kok bisa loncat ke IT? Saya pada saat itu kan memang selalu berkumpul dengan orang-orang lapangannya. Dan saya juga tentunya kan finance manager juga pun saya juga harus tahu jenis barang apa aja, fungsinya apa saja dan kegunaannya apa saja. Karena prinsip yang akan saya jalankan, saya harus bisa apa yang orang lakukan, saya juga harus belajar dari bawah. Dan harus mengetahui semuanya, sedetail apanya pun juga. Kalau kita ingin maju, kalau tanpa kita mempelajari sesuatu hal yang akan kita tuju, tentunya kita tidak bisa mencapai kemajuan tersebut. Jadi dari situ, apa yang menyebabkan Bapak jadi entrepreneur? Saya berpikir untuk mulai mencoba. Karena seseorang bila tidak mencoba sesuatu, itu tidak akan tahu. Oke. Nah, sejak tahun berapa nih Pak kira Bapak memutuskan untuk coba nih? Itu sejak tahun 2016, persis bulan Mei. Nah, bagaimana Pak tantangan yang Bapak hadapi itu? Tantangannya ya tentunya memang kesulitan pada tahap awalnya kesulitan untuk mendapatkan suatu proyek atau pekerjaan ya. Karena kan beberapa perusahaan tentunya sudah ada rekanan sendiri. Ya udah biasa beli di mana gitu ya. Iya. Dan untuk servicesnya atau jasanya pun mereka sudah biasa menggunakan dengan rekanan atau mitra. Sedangkan kita kan baru. Pada saat waktu berdirinya perusahaan tersebut, saya bermitra dengan rekan kerja juga, joinan hingga sampai saat ini. Nah, Bapak menangani handle-nya di bidang apa saja sih dan apa saja nih yang Bapak kerjakan? Saya di bidang yang saya kerjakan itu untuk mulai pemasangan CCTV sampai saat ini, TV kabel di unit apartemen, sistem smart home seperti itu. Smart home ya? Betul. Kalaupun ilmu saya atau pengetahuan saya belum mencapai dengan yang dibutuhkan atau teknologinya lebih tinggi, saya akan bermitra atau saya ambil tentunya dengan personal yang cukup mumpuni. Wow, jadi ketika ada tantangan, tinggal cari mana yang orang hebat di bidangnya itu ya, tinggal berkolaborasi itu, jadi bisa maju terus ya Pak. Nah, saat ini gimana sih menurut Bapak nih perkembangan di bisnis Bapak ini? Kebutuhannya apa saja sih Pak? Kebutuhannya seperti saya sekarang sudah mulai merambah ya. Kalau saya kan untuk prinsip bisnis itu tidak hanya sampai di situ saja, di bidangnya atau subbidangnya. Seperti misalnya untuk pemasangan jaringan hidran. Wow, sampai segitu juga ya? Ya.
Wow, itu biasanya apa, Pak? pemadam kebakaran. seperti itu. Biasanya mungkin apartemen, perumahan atau kantor Ya, juga itu ya? atau pabrik-pabrik. Atau pabrik seperti juga ya? itu. Oh. Oke, Pak. Wow, kalau lihat nih bisnis Bapak ini makin kesini makin dibutuhkan ya. Iya. Setiap orang butuh di rumahnya, butuh sistem IT, CCTV dan lain-lain ya. Karena IT itu tidak ada bentur dalam hal apapun juga ya. Apapun juga ya. Ya, IT itu kan selalu dibutuhkan orang dan selalu tiap saat selalu menambah ilmu dan teknologinya semakin meningkat. Nah, kalau sekarang saya mau nanya Pak, Bapak pernah menyesali nggak nih udah ambil jalan dari karyawan jadi entrepreneur ini? Saya selama mengambil tindakan untuk demi masa depan saya yang lebih maju, tidak akan pernah saya menyesal. Nggak akan pernah menyesal ya? Tidak akan menyesal. Gitu. Karena apa yang sudah saya pilih itu saya harus jalanin. Dan apa yang sudah saya ambil itu saya harus terima. Dan akhirnya sekarang juga jadi berkembang ya. Betul. Saya dengar kan Bapak juga memilih Victoria Square ya Pak ya? Iya. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak memilih Victoria Square ini Pak? Setiap saya lewat dimanapun saya berada, itu saya selalu lihat sekeliling, kiri kanan. Nah, hingga sampai pada saatnya saya menuju area tempat saya tinggal, yaitu disitulah saya lihat sebuah lahan dengan iklan untuk didirikan atau diadakan untuk mendirikan suatu unit apartemen, yaitu Victoria Square. Datanglah saya ke marketing kan, sampai sempat calon istri saya berpikir tidak untuk apa beli. Buat apa nih Bapak apartemen ya? Untuk apa ya kan? Tapi kembali lagi prinsip saya yang berikutnya, yaitu saya mempersiapkan atau prepare bukan pada saat saya butuh saat ini, bukan pada saat saya perlu saat ini, Iya. tapi yang akan datang bisa setahun atau Iya. bisa 2 tahun. Karena menurut saya suatu saat pasti akan berguna. Wow, apakah terbukti tuh? Belum terbukti kok. Sampai saat ini terbukti. Tapi apa yang menjadi alasan terkuat Pak memutuskan ambil di Victoria Square Yang ini? pertama waktu itu saya waktu saya belum menikah kan calon ibu mertua saya. Calon ibu mertua, iya. Calon ibu mertua saya karena memang saya sangat sayang juga sama calon ibu mertua saya waktu itu sampai saat ini ya. Saya melihat beliau. Pertama memang keadaan sakitnya sakit pinggang. Oke. Kedua beliau sana sini pindah untuk benang segala Berenang, tempat dia pindah. Akhirnya saya putuskan belilah untuk apartemen ini untuk beliau. Bisa Anggap aja punya kolam renang Iya, sendiri. punya kolam renang sendiri. Daripada tempat-tempat lain, ini nih Iya, buat karena kan ibu mertua. Betul, Wah, karena- iya. pernah kan orang dan sering kali orang membayangkan, Iya. memimpikan Iya, menetap dan tinggal bener. di suatu hunian aman, nyaman, Betul. dan tenang. Hmm. Plus sekaligus dengan memiliki apartemen sendiri. Wow, ini alasan yang luar biasa, Ya. mulia loh. Dan akhirnya Akhirnya terwujud semuanya. Kan? seneng juga ya. Iya, saya bahagia, Iya. istri saya pun juga bahagia juga, Iya. keluarga juga bahagia, semua ya kan. Lokasi-lokasi atau fasilitas apa sih yang Bapak suka di Victoria Square ini Pak? Untuk di Victoria Square-nya sendiri itu yang saya suka yaitu memang kolam renangnya untuk perawatannya benar-benar terawat ya, dan selalu dijaga kebersihannya. Kedua memang untuk area taman juga kan selalu dijaga dan memang ada kebersihannya juga. Terus untuk security-nya atau keamanannya juga pun cukup peduli ya terhadap penghuni, para tenan ataupun dengan tamu-tamunya juga tegas. Jadi safety ya Pak tinggal di Victoria Square ini ya. Betul, dan dengan manajemen buildingnya juga benar-benar friendly ya. Iya. Menerima keluhan para tenan atau para penghuni langsung mereka tampung dan langsung mereka juga action. Apa sih yang menjadi poin-poin penting atau rahasia sukses seorang Pak Juarez ini dalam berbisnis Pak? Jangan pernah mengeluh Jangan pernah mengeluh ya. dalam hal apapun juga, baik dalam hal terbentur dengan suatu masalah. Lebih baik selesaikanlah masalah pada saat pertama kali permasalahan tersebut mendatangi kita. Wow. Jangan pernah menampung masalah, tapi tampunglah suatu usaha dan tampunglah suatu pekerjaan. Wow, luar biasa. Saya benar-benar banyak dapat insight ini dari Pak Juarez. Ya.
Terima kasih Pak Juarez sudah sharing. Sukses buat bisnis IT-nya. All the best. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama Pak Juarez. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dan saya sendiri banyak belajar bagaimana seorang Pak Juarez khususnya di masa pandemi ini malah berkembang ya, dan prinsip tadi jangan pernah mengeluh. Nah, jadi teman-teman yang pengen penasaran atau pengen datang ke Victoria Square sama seperti Pak Juarez, teman-teman bisa datang langsung ke Victoria Square. Saya Ruby Arman, undur diri dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nonton video-video lanjutnya. Saya Ruby Arman, bye-bye.